Saya kagum mendengar kisah beberapa overlander yang sudah mendedikasikan hidupnya dengan tekad berani melangkah meninggalkan rumah dan memilih hidup berpindah, berkeliling, berkendara dari satu kota ke kota lain, pulau ke pulau, sampai dengan masuk ke pelosok Nusantara. Hari-hari dilalui bernomaden, sehari, seminggu, sebulan, sampai dengan bertahun-tahun, sampai akhirnya overland dipilih sebagai way of life, bukan lagi sekedar hobi. Yang jadi pertanyaan saya, jika sudah mencapai titik jenuh, mau lari kemana lagi ya? Akhirnya kita camping lagi nih, tapi start point saat ini ada di Jogja karena kebetulan kita juga lagi mudik Idul Fitri ya. Dari Sidoarjo kami kemarin H+1 itu bertolak ke Jogja, dan ini H+3 kami mulai belanja untuk keperluan logistik, dan besok pagi kita meluncur ke ada salah satu spot yang ingin kami kunjungi ya, di Klaten. Di situ nanti menurut kami cukup bagus, dan ini sih wild camp ya, jadi agak liar campingnya, tidak ada toilet, tidak ada listrik. Tak butuh waktu lama mengepek barang bawaan, kami pun bergegas. Waktu masih menunjuk jam 10 pagi, padahal waktu tempuh ke arah spot camping cuma 1,5 jam saja dari Jogja. Daripada sampai di sana siang bolong, kami sedikit merubah rencana awal. Manuver kemudi diarahkan ke Kalitalang, ekowisata alam yang menyajikan banyak kegiatan. Di sana, kami menjajal hiking ke punggungan bukit dengan view Merapi. Kami saat ini ada di Jalan Jogja Prambanan ya, menuju Prambanan. Di posisinya full padat kendaraan, mungkin arus balik kali ya. Jadi kendaraan di sini volumenya cukup banyak, membuat sering-sering berhenti namun tetap jalan, bukan yang macet total banget. Perjalanan kami lanjutkan kembali, lagi dan lagi hanya kami berdua saja, tanpa teman yang menyertai. Bisa dibilang kami sudah merasa nyaman mengembara Solo KR, yang artinya lebih gampang bergerak kanan maupun kiri, berhenti pun sesuka diri, bahkan mendadak merubah tujuan pun tak perlu banyak koordinasi. Di ketinggian 1160 mdpl, basecamp Kalitalang masuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Merapi. Pengelolaan loket tiket resmi dalam naungan petugas Balai Taman Nasional. Siapa saja yang melakukan aktivitas kegiatan alam diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini total ya 2 orang itu 19.000. Tiket masuknya 7.500, 7.500. Kemudian ini nih tiket asuransi. Tadi dapat informasi kalau hikingnya PP itu 2 jam udah cukup. Jadi kalau 1 jam itu udah nyampe puncak, kemudian pulangnya baliknya ya turunnya itu 1 jam. 12.54 kita start. Semoga perjalanan lancar. Kita hiking tipis-tipis kok, santai, gak ngoyo. Yang penting keringetan. Tanjakan curam di awal trekking seakan menyapa dan melemparkan salam kepada kami. Apa iya kami bakal dihajar trek di siang bolong ini? Di bawah terik matahari yang tepat di atas kepala. Daripada terus bertanya-tanya, lebih baik dinikmati saja, bukan?
Kalau cuacanya cenderung panas, alhamdulillah nih. Jangan sampai hujan ya, karena nggak bawa jas hujan. Kemudian kalau suhunya, hawanya kalau orang Jawa bilang itu sumer ya. Cukup panas, tapi yang nggak panas banget. Ketika berhenti atau ketika istirahat, anginnya sepoi-sepoi sih. Ya, tapi ini epic banget ya. Trekking di Kalitalang bagus banget, cakep banget. View-nya tuh, wah, nggak nyesel lah. Oh iya, untuk petunjuk jalan di sini udah lengkap ya. Dari pengelola sudah membuatin plakat-plakat untuk penunjuk jalan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir di sini. Sini udah lengkap banget. Mungkin awal-awal tadi tuh karena banyak cabang, jadi agak sedikit rancu jalannya. Itu mau kemana. Tapi setelah naik, jalannya cuma satu. Makin naik makin teduh. Pohon-pohon seakan melindungi kami dari terik matahari. Epiknya, sepanjang trek yang kami lalui, sejauh memandang penuh dengan rumput hijau, bak negeri dongeng, dan tanjakan pun terbilang cukup landai. Lumayan berkeringat. Kita bakar kalori. Oh, akhirnya sampai pos 1. Pos 1 Pengkum. Pak nih tulisannya nih. Berjarak 4 km dari puncak Merapi, ekowisata Kalitalang masih dalam kategori aman, mengacu pada rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi yang melarang beraktivitas dalam radius 3 km. Jika dicermati dari lensa udara, alur aliran lahar dingin yang membentuk tebing-tebing curam menjadi ciri khas tersendiri yang tak dimiliki gunung lain. Dan konon katanya, suguhan sunrise di area ini pun menjadi daya pikat oleh sebagian penggiat alam. Yeay, trauma karena terakhir kali pakai nih, ini nyantol di crash di pohon, di atas pohon banget. Dan setelah diservis, ini baru pertama kali kita pakai. Siang ini kami teringat pepatah dari pendaki-pendaki senior. Pepatah, petuah pendaki senior itu sering bilang bahwasanya puncak itu bukanlah segalanya. Puncak itu bukanlah tujuan ketika mendaki. Maka dari itu kami mengadopsi petuah tersebut di siang ini, dan kami memutuskan untuk turun. Padahal ini masih di pos 1. Toh juga ini Merapinya kan sedang ketutupan sama awan tuh. Jadi kita ke puncak Kalitalang ini pun nggak bakal kelihatan Merapinya. Jadi ya next time lah, percuma juga kita naik. Sekarang sudah jam 2 siang, 1.53. Kita turun, kita cari makan siang, kemudian baru ke Serenan tuh. Kita camp di sana nanti malam. Oke. Tips untuk ke Kalitalang, hiking ke spot ini itu pagi-pagi banget ya. Kalau bisa malam itu kalian camping di sini di base camp bawah tuh. Kemudian mungkin jam 6 pagi, nah kalian bisa berangkat tuh. Karena Merapi itu dinikmati atau dia mulai menampakkan dirinya itu pagi hari
Jika pagi hari kalian naik, pasti kalian mendapatkan view yang bagus dari gagahnya Merapi. Sekarang udah jam setengah 4 sore, lanjut ke spot bermalam berikutnya nih. Sebenarnya kami agak ragu di sana tuh mobil ini bisa atau enggak, maksudnya aksesnya ini memungkinkan atau enggak nih. Semoga aja mobil ini bisa naik ke atas. Gak ada jalan. Bentar. Putar, Pak. Wah, temenan gak ada jalan. Bentar. Wah, ini dibohongi Google Map ini. Jalannya nggak ada. Lagi-lagi korban Google Map ya. Kita disasarin, ternyata di situ bukan jalan. Jadi kita kembali lagi tuh. Nyasar. Tekan. Maklumlah, teknologi nggak 100% akurat. Beruntungnya ada halaman rumah yang cukup untuk putar balik. Kalau nggak ada, bisa dipaksa mundur beberapa puluh meter ke belakang. Kita aktifkan 4x4 dulu. Kita survei tempat dulu karena jalanan udah mentok. Cari lapak untuk diriin tenda. Kita berhenti di sini. Nah, ini jalannya sempit ya. Jalannya sempit. Kalau mobil 4x4 dan musim hujan rasanya susah nih. Jadi mau lebih disarankan, lebih direkomendasikan gimana? Oh, nggak bisa camping. Oh, ada tulisannya nih, dilarang camping di sini kecuali izin. Udah beberapa kali kontak Pak RT, tapi nggak diangkat, belum ada respon, belum berani untuk gelar tenda. Oh, ini nih, diangkat nih sama Pak RT. Di lokasi, Pak. Sudah di lokasi, Pak. Sudah di lokasi. Ya. Alhamdulillah dapat respon dari Pak RT. Semoga diizinkan ya di sini sama Pak RT. Udah jauh-jauh loh. Dan
kita sendirian. Nggak sendirian, ding. Kita sama monyet-monyet.